people, balik lagi sama gue Fikri dan gue Hanang di program Binet Podcast on Academy Talks. Oke. Apa kabarnya nih Binet people sekalian? Semoga sehat semua ya. Ya nih harus sehat dong karena sebentar lagi kita bakalan ada libur akhir semester. Bener banget Nang, tapi sebelum libur akhir semester banyak rintangan yang harus kita lewatin. Salah satunya ya UAS. Nah itu dia, minggu ini lagi padat banget ya, lagi UAS terus dari kemarin, ditambah lagi dari kesibukan organisasi. Ngomong-ngomong soal organisasi, lu kan anak HMS jurnalistik nih Nang. Iya. Lu kan agak sih keteteran dalam ngerjain tugas gitu. Gue pribadi sih aman sih Pik, karena gue bisa ngatur porsi dari perkuliahan dan kegiatan organisasi. Kalau lu sendiri gimana? Alhamdulillah sih selama gue ngejalanin HMS jurnalistik nggak pernah keteteran dan aman-aman aja sih. Nah, kegiatan akademis dan non akademis itu kan harus disimbangin nih. Sekarang kita udah bersama Bang Mulham nih, sebagai bintang tamu kita yang bakal sharing seputar pengalaman organisasi di dalam dunia perkuliahan. Halo Bang. Iya. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri secara singkat Bang? Oke, saya Ahmad Mulham Dawami dari Prodi Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga berasal dari Bekasi. Oke, kalau misalnya kegiatan yang Abang ikutin apa ya sih Bang selama di kuliah? Selama kuliah nih? Iya, mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit. Oke, kegiatan selama kuliah mulai dari maba itu saya udah mulai aktif di luar. Waktu itu saya aktif di majelis guru saya disuruh ngajar di sana, ngajar anak-anak, juga aktif bikin event organisasi Jabodetabek. Pernah juga dulu ngadain ya Zikul Gofilin Akbar Jabodetabek, saya koordinator acara maba gitu. 2022 nggak maba banget sih. Waktu itu semester 3 kurang semester lebih. 3. Ya, itu tahun yang kedua berarti ya. Ya. Terus saya aktif di Ekstra. Terus di Dema juga masuk Dema. Itu tahun pertama masuk ke pengurusan pas di semester 3. Di Dema masuk, di Ekstra masuk. Terus juga ya kadang jadi ketua pelaksana program-program atau acara-acara di Ekstra. Juga pernah garap program Al-Farabi, saya bikin kelas di fakultas. Nama kelasnya Al-Farabi. Itu Al-Farabi? Al-Farabi itu singkatan dari Al-Fahmu bil Arabi. Jadi kelas untuk mahasiswa-mahasiswa maba yang masuk dirasat tapi belum mumpuni bahasa Arab. Jadi kita fasilitaskan dengan belajar di situ. Dengan belajar di kelas Al-Farabi. Itu aktivitas maba kurang lebih kayak gitu ya. Terus saya pas semester 3 juga masuk ke pengurusan di UPT Mahatwin. UPT Mahatwin sama kayak Bang Ridho itu, Ridho Harmanto. Saya masuk di divisi bahasa dan pengembangan soft skill. Nah, di situ juga kita garap-garap program-program bahasa, program-program bahasa Inggris, program-program bahasa Arab, ada program-program soft skill juga kayak pelatihan penulisan, terus pelatihan desain grafis, pelatihan public speaking, dan pelatihan lainnya juga waktu itu kita garap. Itu kurang lebih kegiatan organisasi di maba dari semester 1 sampai semester 4. Sampai semester 4. Nah, lanjut lagi di Dema saya lanjut, di Ekstra juga tambah lanjut. Di UPT Mahatwin lanjut setahun jadi pengurus divisi bahasa. Di tahun keduanya saya lah jadi ketua pusat di UPT Mahatwin. Jadi UPT Mahatwin itu ada dua struktural kepengurusan. Ada kepengurusan pusat namanya itu OMM. Kepengurusan pusat OMM. Organisasi Mudabiroh yang ngordinir kepengurusan 6 gedung. Oh, dari 6 gedung yang koordinir itu. Pusat ya, yang ngordinir. Jadi membuat program-program kolektif antar 6 gedung. Jadi penyambung juga ya? Penyambung, juga yang mengordinir, juga yang menjadi mediasi antara program-program kolektif 6 gedung dengan pimpinan. Terus juga di semester 5 alhamdulillah waktu itu Tuhan kasih juara WASE. Iya, juara WASE, dan itu lumayan berkesan lah di hati saya waktu itu, juara WASE. Setelah juara WASE, alhamdulillah juga waktu itu lulus student exchange ke Tunisia.
ke Tunisia. Tunisia. Tahun berapa? 2023 kemarin. 2023. Ya. Oh, baru banget. Jadi juara UASE bulan Juni. Bulan Julinya saya jadi ketua terpilih ngurus OMM yang ngurdum PT Mahat. Bulan Oktober saya berangkat ke Tunisia. Bulan Oktober langsung. Iya, dilematis banget kan. Satu posisi jadi ketua ngurus organisasi yang lumayan gede, di satu posisi keterima student exchange ke Tunisia. Lo kalau di posisi gue gimana? Bingung ini. Mau keluar negeri ada tanggung jawab ya, mau nggak diambil saya. Kesempatan nggak datang lagi. Ya, akhirnya waktu itu mikir keras dan akhirnya ada hasil, ada keputusan bahwa kita bikin rencana tindak lanjut untuk PLT, pelaksana tugas untuk menggantikan saya sementara sama saya di Tunisia. Akhirnya dibikinlah voting semua pengurus dan terpilih salah satu dari pengurus yang jadi PLT. Ya, akhirnya bulan Oktober berangkatlah saya ke Tunisia, balik Februari. Iya, kurang lebih 5 bulan di sana. 5 bulanan di sana. Berarti balik langsung lanjutin pengurusannya gitu. Iya. Baru habis kepengurusan hantam lagi. Baru habis kepengurusan kemarin Agustus Munas. Setelah Munas dan Mubes. Ya, terus juga setelah demis dari UPT Mahat UIN, saya pindah dari situ lagi. Pindah ke ada asrama baru di Komplek Pururi namanya Mihrabul Muhibbin. Iya, Mihrabul Muhibbin. Nah, di situ saya jadi pengurus juga, koordinator divisi pengembangan bahasa Arab, sama ngajar juga di situ. Ya, Jumat pagi dan Sabtu pagi. Kayak gitu. Itu ngajar ke audiens apa? Ke itu mahasiswa yang maba tadi ya. Mahasiswa yang tinggal di sini. Sering kasih kayak gitu. Iya, dari maba sampai sekarang. Oke. Kemudian dari banyaknya acara itu yang abang ikuti kan banyak kayak dari maba sampai sekarang mungkin masih ya? Masih ada kegiatan. Terus bagaimana cara abang untuk membagi waktu antara kuliah, terus kegiatan organisasi dan kehidupan pribadi abang sendiri? Pasti kan punya keinginan buat me time gitu, buat waktu sendiri. Oke, cara membagi ya? Iya, cara membagi. Kalau cara membagi sih, kalau saya orangnya fleksibel. Misal kan kalau rapat atau bahkan kegiatan itu kan nggak bisa ditebak ya. Iya, kadang tiba-tiba. Karena kegiatan-kegiatan itu nggak bisa ditebak, nggak ada yang bisa ditebak. Sekian, jam sekian, nggak tahu jam sekian, hari sekian, nggak tahu hari sekian gitu kan. Kalau saya sih menerapkan prinsip fleksibilitas dalam bagi waktu. Contoh kayak dulu pas OASE, ya itu pas OASE itu benar-benar hektik banget di UPT Mahat. Saya ngajar pagi dari subuh sampai jam 6, jam 8 UAS. Jam 8 UAS dan OASE sambil lu di satu sisi pengen lomba juga mewakili UIN, dan itu kan lumayan gede kan. Lawannya juga se-Indonesia. Punya tanggungan ngajar, terus juga UAS plus lomba. Itu kalau saya bagi waktunya tuh, misal kalau pagi saya gunakan untuk belajar persiapan lomba UASE, tapi nggak meliburkan kelasnya. Akhirnya saya cari alternatif lain, gimana caranya kelas ini tetap berjalan, tapi di satu sisi waktunya juga tetap saya gunakan untuk UASE. Akhirnya saya mikir dan solusinya kelas nggak saya liburkan, tapi anak-anak saya kasih tugas dan materi disampaikan VVN. Semua wajib review materi dan harus japri saya, nggak boleh ke grup, harus japri. Iya, harus japri. Dan itu salah satu solusi yang waktu itu saya dapatkan ya ketika hektik banget. Terus bagaimana UAS? Ya UAS ya tetap ikut UAS, kita tetap belajar. Waktu itu kan pas UASE yang bertepatan sama UAS itu pas final, sesi final. Wah, itu kan harus belajar keras juga ya. Waktu itu karena kita dapat fasilitas hotel, akhirnya di hotel tuh seharian saya belajar UAS plus belajar UAS. Jadi seharian saya benar-benar fullin lah waktu untuk belajar UAS plus belajar UAS. Oh, satu lagi waktu itu tanggung jawab
karena saya jadi ketua kandidat waktu itu, jadi ya nyiapin strategi juga, ngopin bocah lah gitu, buat koordinasi sana sini. Dan ya alhamdulillah terlaksana juga. Jadi yang saya terapkan itu fleksibilitas. Jadi dalam mengerjakan tanggung jawab yang ada di pundak kita, mengerjakan tugas-tugas yang harus kita garap, itu prinsip fleksibilitas itu yang saya terapkan. Maksudnya untuk mengerjakan semua itu kita nggak harus dikerjakan di satu waktu tertentu yang benar-benar pure kita harus kerjakan di waktu itu, enggak. Yang penting kita tanggung jawab terhadap semua yang harus kita kerjakan dan kita list. Nah itu cara saya list. Apa aja yang harus dikerjakan hari ini, apa aja rencana hari ini, apa aja goals hari ini tuh harus di list setiap hari. Bahkan itu iya, bahkan itu udah jadi kebiasaan saya semenjak sebelum kuliah. Jadi setiap hari saya list apa aja goals saya, apa aja yang harus saya lakukan. Tapi saya nggak menentukan waktu. Lengkap nggak? List udah dibikin nih. Sampai hari ini juga ada listanya di HP. Kalau saya nulisnya di catatan, di aplikasi catatan. Iya, apa aja pencapaian semester ini, bahkan pencapaian bulan ini, bahkan pencapaian per hari itu ada. Cabang, iya, per hari. Sebelum tidur saya udah. Tapi untuk pelaksanaan fleksibel. Yang penting kita tanggung jawab apa yang mau kita rencanakan. Nggak berpatok juga. Kayak gitu. Contoh kayak di semester ini saya nulis 4 goals, ya kan? 4 goals. Ini yang non akademik ya. 4 goals, juara 1 debat bahasa Arab nasional, tasmi hafal 2 buku gramatikal bahasa Arab, 1 lagi nerbitin jurnal. Dan 4 ini yang 3 udah terlaksana, tinggal 1 yang nerbitin jurnal lagi on progress. Tinggal nerbitin jurnal. Insyaallah sih minggu depan selesai. Gitu. Jadi cara saya ya kita tentuin target per hari, per minggu, sama per bulan, bahkan per semester. Habis itu ya kita harus komitmen sama apa yang udah kita tulis. Nah untuk pelaksanaan fleksibel. Ada lagi satu prinsip saya yang saya terapkan ya. Pokoknya setiap hari itu saya terapkan dan saya wajibkan ke diri saya untuk setiap hari minimal baca buku 20 halaman. Minimal. Itu saya terapin tiap hari minimal 20 halaman. Jadi kalau hektik banget ya tetap wajib baca 20 halaman. Sih kalau lagi rapat di sekret atau lagi rapat di mana, misal nih nggak ada waktu banget nih buat baca buku, ya udah sekret bawa buku sambil nunggu rapat kita baca. Iya sih. Iya di sela-sela waktu rapat gitu. Kadang untuk nyari nyari waktunya. Kadang kayak gitu. Terus juga salah satu cara yang saya terapkan adalah dengan ngopi atau gaul sama orang-orang yang hebat. Karena ada satu prinsip yang saya terapkan juga ke diri saya, bahwa kalau ketika kita melihat orang yang lebih di atas kita, ketika kita melihat orang yang lebih dari kita secara keilmuan, secara apapun, kita jangan insecure. Justru kita harus tanamkan di diri kita bahwa kita harus bisa sampai ke titik itu. Saya punya teman namanya Teguh, satu jurusan katanya saya dan lumayan dekat. Dia angkatan 20. Selama jadi mahasiswa dia udah ke 3 negara, semua gratis. Dan semuanya dibiayain negara. Ke Tunisia kemarin bareng saya, ke Oman jadi delegasi debat bahasa Arab internasional mewakili Indonesia. Terus ke Malaysia jadi official lomba. 3 negara karena lomba doang ya? Karena lomba sama student exchange sama saya waktu itu garap penelitian di Indonesia. Saya juga punya teman itu salah satu teman yang menurut saya ya lumayan keren lah. Itu ya abang kalian Ridwan Manto. Iya. Lumayan itu juga motivasi banget lah buat maju gitu. Jadi lingkungan pertemanan juga itu ngaruh. Oke, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi ya menurut saya untuk masalah dekat harus yang lebih di atas kita. Harus lebih di atas kita. Kalau teman-teman yang brengsek, temenin, jangan nggak temenin. Ngopi tetap ngopi, tapi kalau untuk pengembangan diri jangan lewat mereka. Kita lewat orang-orang yang lebih di atas. Biar semangat ke bawah juga ya. Biar semangat ke bawah, karena kalau kita di tongkrongan atau kita di circle pertemanan, kita yang paling ngerti, kita yang paling dalam, kita yang paling tahu, kita yang paling berprestasi, ya kita nggak berkembang. Kita harus cari circle pertemanan di mana kita itu di situ bukan apa-apa. Kayak gitu. Dari beberapa kegiatan itu menurut aku yang paling berkesan apa sih, Bang?
Yang paling berkesan itu tiga yang paling berkesan ya. Pertama, juara oase belum terlalu lah bagi saya berkesan, tapi ada lagi 3 kegiatan yang lebih mengesankan dibanding oase. Pertama, jadi ketua Durus ID. Sekarang saya juga megang Laiswa, namanya ketua Durus ID. Nah, saya ketuanya Durus ID. Kedua, pengalaman yang paling berkesan juga itu jadi ketua OMM UPT Matuin tahun kemarin. Karena event-eventnya itu lumayan besar dan pengalaman yang saya serap juga lumayan banyak. Tahun kemarin kita 3 kali ngadain event di Harnas. 3 kali. Susah. 3 kali ngadain event di Harnas. Tahun kemarin di kepengurusan juga kita punya program website jurnal. Jadi semua pengurus dan anggota nulis jurnal, dan kita bikin tim review, tim editor, dan bikin web. Iya. Ada website jurnal yang kita bentuk. Sebenarnya bukan di generasi saya ya. Program jurnal itu udah ada semenjak 2 tahun sebelum saya jadi ketua. Dari 2 tahun. Ya. Dibentuk program jurnal itu, dan alhamdulillah udah ada websitenya, namanya website Jurnal Tadabbur, dan kita bikin polling paper, kita bikin reviewer, editor, dan macam-macam. Jadi kita punya pengalaman bikin jurnal, juga kita punya pengalaman mengelola website jurnal, bahkan kita punya pengalaman ngordinir asrama. Ya, bahkan 6 asrama. bahkan punya pengalaman ngadain event-event besar tingkat nasional. Karena terakhir itu ada Munas di Cirebon, dan itu ya event nasional, rapat istimewa dan lomba-lomba nasional antar UPT Mahat se-Indonesia, dan itu pengalamannya sangat kayak gitu. Itu ya yang pertama. Kedua, jadi ketua Durus ID. Nah, yang ketiga yang paling berkesan menurut saya itu ke Tunisia. Wah, itu berkesan parah deh. Karena pas di Tunisia itu kita nggak cuma belajar ya, maksudnya di sana juga sering jalan-jalan. Pasti. Kita nyaksiin langsung gimana Kolosium Romawi itu benar-benar megah. Wow, gede banget ya. Kita juga benar-benar nyaksiin bagaimana masjid tertua di benua Afrika. Tertua di benua Afrika dibangun tahun 50 Hijriah. Itu masjid bangunannya udah 1400 tahun. Masih kokoh. Itu kan luar biasa banget ya. Yeah. Dan kita berkesempatan kuliah setengah tahun di universitas tertua di dunia, namanya Zaytuna University. Ya, itu universitas tertua di dunia menurut UNESCO. Di pasti sana ya, Tunisia. Dan ada lagi satu pengalaman yang bikin saya terkesan banget ya di Tunisia. Jadi setelah saya jalan-jalan ke berbagai tempat yang lumayan seru, saya ungkapkan perasaan saya tentang semua tempat tersebut dengan bikin atau ngarang puisi dalam bentuk bahasa Arab. Puisi dalam bentuk bahasa Arab. Iya, karena saya menggeluti bahasa Arab dari kecil. Dari kecil. Susastranya juga saya geluti. Saya bikin puisi bahasa Arab tentang keindahan Tunis. Nah, kelar matkul, saya ngopi sama teman-teman di kafe di Tunisia. Tiba-tiba ada dosen lewat. Ini dosen iseng, lagi ngopi, HP-nya diambil, mau dibawa pulang. Saya bilang, "Tat, itu HP saya jangan dibawa pulang, HP saya dibalikin." Dia pengen bawa pulang, enggak, saya pengen bawa pulang dalam hati. Brengsek. Awalnya kesel ya. Dia kesel kan HP diambil. Tiba-tiba diambil. Akhirnya saya mikir gimana caranya dia kebalikin HP. Akhirnya ya udah. Oh ya, kan gue punya puisi. Gue juga lagi dia. Ya udah, start. Saya punya puisi tentang keindahan Tunis. Sini, balikin HP saya. Oh baik, saya balikin HP kamu, tapi besok bacain di kelas. Iseng bener, iseng banget ya. Ditantang begitu. Akhirnya ya udah, besok masuk matkul. Kirain bercanda kan? Pas ngabsen, Ahmad Mulhad hadir tak. Ustadz itu kalau di Arab bukan kayak di Indonesia ya. Ustadz itu di Arab itu doktor, sebutan atau panggilan untuk doktor atau profesor. Di sana disebutnya al-ustadz, ad-doktor kayak gitu, profesor doktor gitu. Beda kultur sama di sini. Kalau di sini kan kayaknya semua yang ngerti agama dipanggil ustadz ya. Enggak, kalau di Arab ustadz itu bukan panggilan untuk yang ngerti agama, tapi panggilan untuk profesor doktor. Profesor doktor. Iya.
pas ngabsen Ahmad Mulham hadir Ustaz. قلت لي بالأمس عندك شعر التونس صح؟ إيه أستاذ فلقنا bacain ke depan maju. Aduh kacau. Waduh gemeteran gue depan orang-orang Arab ya kan. Akhirnya udah tuh gue bacain gue di hadapan anak-anak kelas. Setelah gue bacain, Ustadz namanya Dr. Jelani, Ustadz Jelani bilang Ahmad Mulham Sibawayh Indonesia. Ahmad Mulham adalah Sibawayh Indonesia. Wah itu benar-benar hal yang paling terkesan di Tunisia karena kita dapat pujian dari guru plus native speaker orang Arab murni kan, plus dipuji Sibawayh yang anak Sibawayh itu salah satu perintis disiplin ilmu gramatikal bahasa Arab, salah satu perintis beliau, tokoh perintis gramatikal ilmu nahwu sorof bahasa Arab. Dia juga yang mengemukakan berbagai teori di dalam ilmu nahwu sorof dan mengkodifikasi, salah satu orang yang berjasa dalam kodifikasi ilmu nahwu sorof, ilmu gramatikal bahasa Arab. Lah saya dipuji kayak begitu, siapa yang nggak terbang ya kan? Sibawayhnya Indonesia. Terus dibilang Ahmad Mulham asyairul kabir min Indonesia, penyair besar dari Indonesia. Dia main sana langsung lagi. Iya, mau sana langsung lagi. Iya, ya Allah itu, wah itu benar-benar terkesan dan beliau bilang begitu dan beliau bandingkan sama mahasiswa Tunisia. Setelah beliau ngomong kayak gitu, beliau bilang, lihat orang Indonesia bisa bikin puisi bahasa Arab sepasih itu, lah kita orang Arab belum tentu bisa bikin puisi bahasa Arab. Dan wah itu makin terbang lagi. itu yang paling berkesan di Tunisia ya. Setelah itu saya balik bulan Februari dan matkul semester 6 ada namanya matkul Arut Qawafi. Nah, Arut Qawafi itu disiplin ilmu kesusastraan bahasa Arab yang membahas tentang gramatika puisi bahasa Arab. Jadi puisi bahasa Arab itu lumayan kompleks karena ada gramatika khusus kayak prosanya. Nah, gramatika puisi bahasa Arab itu nama disiplin ilmunya Arut Qawafi. Nah, di Rosat ada matkul itu di semester 6. Ada matkul itu di semester 6. Kebetulan saya udah belajar dari sebelum kuliah, udah pelajarin matkul itu sebelum dari sebelum kuliah udah kaget. Nah, di pertengahan jalan dosen matkul Arut Qawafi bilang ke seluruh mahasiswa yang ada di kelas, dibilang kalau ada mahasiswa yang bisa bikin minimal 2 bait puisi bahasa Arab sesuai dengan gramatika Arut Qawafi, bukan cuman bikin, tapi dia bikin makalah tentang analisis gramatikal. Jadi saat dia nantang mahasiswa minimal bikin 2 bait bahasa Arab sesuai gramatika Arut Qawafi plus bikin makalah tentang analisis gramatikalnya. Kata dia, saya jamin dia nilai UASnya 90 ke atas dan gak usah ikut UAS. Gak usah ikut UAS, nilainya udah terjamin 90 ke atas. Terus saya jabanin tantangan itu. Akhirnya benar saya ya puisi yang kemarin yang saya Tunisia itu. Tulis tentang Tunisia. Puisinya udah jadi nih, tinggal tulis analisis ya. Makalah analisis ya udah saya tulis tuh makalah analisisnya. Saya jadi kasih ke beliau makalahnya. Di pertemuan terakhir alhamdulillah diterima di ACC dan pas UAS tidur gue. Iya udah. Tinggal santai. Yang lain belajar kita tidur. Aman. Nggak ikut UAS alhamdulillah gara-gara itu. Gara-gara kita kompeten terus menerus nekunin satu bidang sampai kita berhasil buktiin. Nah kalau misalnya dari beberapa kegiatan itu cara ngelawan rasa jenuh itu gimana sih Bang? Cara ngelawan rasa jenuh? Iya karena kan dari hal-hal yang paling itu pasti butuh juga kan. Nah salah satu cara saya ngelawan rasa jenuh dari belajar ya. Iya. Pertamanya lomba. Oh lomba. Ikut lomba, iya. Bagi saya lomba debat bahasa Arab itu lomba yang menarik.
Kemarin alhamdulillah baru juara bulan Oktober. Bulan Oktober baru. Iya, juara nasional. Juara nasional. Satu lomba debat bahasa. Dan itu puasan yang wow banget. Cuman kurang berkesan dibanding yang Indonesia. Itu pertama ikut lomba. Jadi kalau kita ikut lomba belajarnya tuh nggak cuma matkul doang kan? Belajarnya nggak cuma matkul doang. Ada pelajaran baru yang kita pelajarin gitu. Dan itu jadi opsi biar kita nggak terus melulu mempelajari matkul. Kayak gitu. Kedua, kalau cara saya kedua, jadi kalau dalam teknik baca buku ya, kalau saya tuh baca buku nggak satu buku terus dibaca sampai khotam baru ganti, enggak gitu. Saya baca buku sehari bisa 4 buku atau 3 buku, tapi dibagi-bagi gitu. Misal pagi ini baca apa, siang ini baca apa, malam ini baca apa. Jadi nggak continue satu buku sampai khotam nggak ganti-ganti, enggak. Satu buku dibaca terus nggak ganti buku. Itu aja sampai tuntas baru ganti buku, nggak gitu. Kalau teknik cara baca saya kayak gitu. Jadi hari ini pagi ini baca apa, besok baca apa gitu. Dan referensinya banyak juga. Iya. Contoh sekarang ya bulan Desember ini saya target 4 buku tuntas. Tuntasin 4 buku. Ya, sama jurnal. Sama jurnal. Iya. Plus ya itu. Plus ngurus Durus ID tuh. Durus ID juga yang sekarang saya ketuai ada program bikin buku dan itu lagi ongoing insyaallah sekarang. 4 buku target saya bulan Desember dan di bulan Desember ini teknik saya dalam baca buku nggak kayak gitu, nggak satu buku kita tuntasin baru ganti buku, enggak. Jadi kadang nih hari ini baca 50 atau 40 halaman satu buku, besoknya ganti lagi, besoknya ganti lagi. Contoh kayak kemarin hari Senin kemarin itu saya pagi baca Al-Mawahibus Saniyah, buku grammar Arab, grammar bahasa Arab. Al-Mawahibus Saniyah. Siang saya baca novel The Hobbit ya. Novel The Lord of the Rings sama The Hobbit. Nah, siangnya saya baca The Hobbit sama The Lord of the Rings. Malam sebelum tidur saya baca buku self development yang seni bodo amat tuh yang cover itu. Jadi biar nggak jenuh kayak gitu caranya. Jadi dalam sehari atau dalam beberapa hari itu jangan satu buku aja yang dibaca. Kita pecah jadi berbagai buku yang kita baca gitu. Kita selingin lah buku lain untuk kita baca juga gitu, jadi nggak bosan. Terus ikut lomba teknik baca bukunya diselang-seling, nggak cuma satu buku aja. Cara ketiga saya biar nggak jenuh banyakin ngopi. Serius, saya oke, kita ada target baca buku, kita ada target keilmuan dalam beberapa waktu ke depan. Tapi saya jujur, saya hampir tiap hari ngopi. Hari ini di sini Maren karena ya mungkin si Liza tahu ya. Di sini Maren ajak teman, ya udah. Karena saya lihat siapa enggak karena lagi rapat di sekret jam 11 kemarin. Jadi enggak jatuh, akhirnya kemarin saya kesini jam 10. Jam malam sini. Iya, Maren lagi ngopi hampir tiap hari, pokoknya ngopi. Hampir tiap hari. Tempat yang berbeda sama orang berbeda. Iya, kemarin malam diajak main biliar, cuman mager lah, capek. Udah nggak santai mainnya, nggak santai. Udah siang-siang udah ngopi kan, sorenya juga ada janji juga dan malamnya diajak main biliar. Waduh, udah capek. Kita santai di kamar. Kemarin lagi gue ngopi di warkop. Hampir tiap hari pokoknya ngopi. Jarang lah. Hari tanpa ngopi itu jarang. Selalu. Pokoknya itu satu hari kita bagi 3. Ngopi, rapat, belajar. Ngopi, rapat, belajar. Bagi 3 deh. Seimbang terus ya. Kita seimbangin 3. Abang selama melakukan kegiatan non akademik ini pernah gak sih merasa kalau kegiatan non akademik ini bawa pengaruh buruk gitu ke akademik, kalau misalnya jadi tertinggal atau apa? Kalau saya berpandangan kegiatan-kegiatan non akademik bukan malah berpengaruh buruk ke akademik ya, bahkan menopang akademik. Justru malah menopang. Contoh kegiatan non akademik yang saya jalanin ya, jadi ketua UPT Matuin, sekarang jadi ketua LSO Durus ID. Itu kan menurut saya skill yang nggak didapat di kelas. Iya. Skill leadership kita dapat di kelas, kita nggak dapat skill leadership. Yang kedua, kalau kegiatan non akademik yang kita jalanin ini linear,
sama jurusan kita itu menopang. Contoh kayak saya nih, saya dulu di UASE juara MKK, lomba MKK. Itu kan masih berkutat di dunia dimensi bahasa Arab. Juga saya ikut lomba debat bahasa Arab. Itu kan masih berkutat di dunia dimensi bahasa Arab yang linear sama jurusan kita dirasakan. Terus juga kegiatan non akademik saya jadi penerjemah. Jubir juga pernah. Jubir MOU bisnis antara orang Arab sama orang Indonesia. Kita perantaranya pernah. Terus juga dulu jadi penerjemah rutin Dr. Syekh Fatullah dari Al-Azhar Kairo. Beliau ketua delegasi Al-Azhar untuk Indonesia. Beliau ketuanya dan waktu itu diutus ke UIN dan saya jadi penerjemah rutin setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Ya, Dr. Syekh Fatullah. Juga pernah jadi penerjemah orang Palestina. Orang Palestina biasanya tuh kalau ke Indonesia ya event-event donasi biasanya. Event-event donasi sama kajian kecil-kecilan gitu. Ya itu kan ini sama jurusan kita dan itu menopang kapasitas bahasa Arab kita kan. Contoh kayak di UPT Matun selain jadi ketua ngajar juga di sono kan, ngajar waktu itu ngajar fikih sama ngajar bahasa Arab juga di sana dan itu kan linear banget sama dirasa sama jurusan kita kayak gitu. Itu malah Menopang justru kegiatan-kegiatan non akademik di luar itu menopang jurusan kalau memang linear. Kalaupun nggak linear, ada hal baru yang kita dapatkan, ada ilmu baru yang kita dapatkan, bahkan ada pertemanan positif baru yang kita dapatkan. Kayak gitu. Contoh ya, saya ketika masuk di Mihrabul Muhibbin ngajar dan jadi ketua divisi pengembangan bahasa Arab di sana, saya jadi kenal oleh salah satu abang angkatan 19 yang notabene dia lulusan terbaik FISIP dan selama kuliah dia udah ke 8 negara. Selama kuliah udah ke 8 negara. Semuanya ditanggung oleh negara. Nggak ngeluarin duit sepeser pun. Udah kayak Dari situ kan kita jadi terpacu kalau kita berteman sama dia dan dari situ juga kita akhirnya bertemu sama orang-orang yang di atas kita dan lingkungan positif yang kita dapat juga membawa semangat baru. Bawa arus secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung bawa arus. Coba kita contoh aneh lah ya, baru keluar negeri 2 kali, Turki sama Tunisia. Ketemu orang yang udah keluar negeri 8 kali gimana? Contoh saya juara nasional baru 2 kali. Ketemu orang yang juara nasional udah 5 kali. Ya pasti ada spirit baru yang nular ke kita gitu kan. Kayak gitu. Bisa ngelebihin ini. Iya kayak gitu. Justru kalau menurut saya kegiatan-kegiatan akademik ya, entah itu lomba, entah itu organisasi, entah itu magang, entah itu gawe kerja sampingan part time atau bahkan full time, itu positif banget. Kalau linear sama jurusan kita ya ada untungnya bagi akademik. Kalau nggak linear sama jurusan kita, ya setidaknya kita dapat lingkungan positif, pertemanan positif, circle positif, bahkan kita dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Bener karena ngopi itu penting di luar untuk nambah pertemanan dan relasi. Tapi di samping itu kompetisi diri kita juga harus kembangkan. Karena relasi banyak tanpa kompetensi juga itu sia-sia banget. Maka ada salah satu cutting saya angkatan 18 Pres Wildan. Cutting saya di FD dia DMFD. Dulu saya bareng sama dia juga di UPT Mahatwin, sama-sama pengurus. Dia S1 di FDI yang notabene bahasa Arab ya, full bahasa Arab. S2 di mana? London. S2 di London. Kebayang nggak itu? S1-nya bahasa Arab, S2-nya full Inggris di London. Dan itu dari BIBLPDP dapat buat S2 ke sana. Dapat dari BIBLPDP. Beasiswa dari BIBLPDP. Tapi jurusannya apa berarti? Jurusannya Islamic Studies. Nah, dulu gara-gara saya dekat sama dia dan saya nunjukin kapasitas saya ke dia ya. Kadang dia ngasih project penerjemahan. Pernah waktu itu ngasih project kosong gak Ham? Kosong Pres. Nih sekarang bisa nggak nih jadi penerjemahannya? Ada yang butuh penerjemah gini. Oh siap. Dari situ
alhamdulillah kan ada project lah, ada keuntungan bagi kita kan, walaupun di luar kita sibuk, tapi ada keuntungan bagi kita juga gara-gara kita ngopi, gara-gara kita memperluas relasi ke orang banyak. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau dari kegiatan akademik nih, menurut abang yang paling menopang untuk ke jenjang profesional atau pekerjaan itu gimana? Kegiatan non akademik yang paling menopang profesionalitas masa depan, profesionalitas karir lah ya. Iya, karir. Tergantung, kalau bagi saya karena saya jurusannya berbasis bahasa Arab. Jadi ya semua sih linear, semua menopang. Pertama jadi penerjemah dan jubir tamu-tamu dari Arab. Dari Arab. Kedua ngajar bahasa Arab. Ketiga lomba MGK bahasa Arab juga. Keempat lomba debat bahasa Arab. Kelima saya lagi bikin jurnal berbahasa Arab. Jurnal berbahasa Arab. Bikin jurnal berbahasa Arab, jadi insya Allah nanti minggu depan target dipublish, dikit lagi kelar, tinggal ngerjain 2 subbab lagi. Jurnal berbahasa Arab, linear semua kan? Iya. Linear semua. Selagi linear bakal menopang lah ya. Pasti. Selagi linear. Pasti. Makanya selama kita jadi mahasiswa ya, kita jangan berkutat di kampus doang gitu. Kita harus main juga keluar. Terus juga kita harus memperluas skup kegiatan kita yang linear dengan jurusan di luar. Kayak gitu. Contoh kayak di FDI ya, karena emang berbasis bahasa Arab ya, kita harus ngembangin bahasa Arab itu di luar, dan kita harus nyari prestasi-prestasi yang linear sama jurusan kita. Nah, saya ke Tunisia juga kan itu linear sama akademik kan? Iya. Linear banget. Pakai di UAS lagi kan. Pakai banget sih. Di Tunis kan, Tunis itu negara yang bahasa induknya bahasa Arab ya. Iya. Dan di Tunis ya kita komunikasi bahasa Arab setiap hari sama dosen bahasa Arab, sama masyarakat bahasa Arab. Ya, linear banget sama akademik. Nah, kita mau minta tips dan pesan dari abang, gimana sih caranya kita lulus tepat waktu, tapi dengan kegiatan non akademik yang banyak gitu. Jadi tetap terperhatikan masalah lulusnya, tapi tetap jalan juga non akademiknya gitu. Non akademik jalan, Tapi tetap lulus tepat waktu. Iya, karena kan kadang non akademik ini malah justru kayak kira skripsi jadi lama atau gimana. Malah jadi mengulur waktu kelulusan. Jadi sibuknya di luar aja. Di kuliah terbengkalai. Kalau cara saya yang tadi saya sebutkan aja simpel, orang yang nggak muluk-muluk. Kamu harus gini, kamu harus ini, enggak. Kalau cara saya tadi, pokoknya tiap hari kita harus nyusun apa aja yang harus kita capai. Kita harus bikin list pencapaian atau goals, target yang harus kita capai per hari, bahkan per semester, per bulan. 3 per hari, per bulan, per semester. Saya nulis itu di list tiap hari, setiap sebelum tidur nulis. Dan kita juga harus komitmen buat nuntasin apa yang udah kita rencanakan di list itu. Untuk waktu ya kita yang bisa ngatur sendiri lah. Kita yang harus ngatur sendiri waktu itulah. Fleksibel kalau waktu. Karena kan aktivis-aktivis atau orang yang punya banyak kegiatan itu terkait waktu nggak bisa dipatokin harus jam segini, harus nggak bisa. Waktu fleksibel. Harus fleksibel ya. Intinya sih ya itu tadi, disiplin terkait rencana. Pertama kita harus punya tujuan sama rencana. Tanpa ada rencana sama tujuan nggak bakal dapat apa-apa. Nggak bakal dapat apa-apa. Kedua, setelah kita bikin rencana sama tujuan yang jelas, kita komitmen untuk mendapatkan dan mensukseskan rencana dan tujuan itu. Bagaimana cara komitmennya? Salah satu cara komitmennya tiap hari bikin list kegiatan yang harus kita lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu harus kegiatan-kegiatan yang menopang ke rencana kita. Kegiatan-kegiatan yang mensukseskan rencana besar kita. Ada purpose, ada goals ya kan. Kalau rencana besar purpose, ada rencana kecil goals gitu kan. Jadi tiap hari kita harus bikin goals untuk sampai ke rencana besar. Contoh, jangan jauh-jauh deh. Hari ini saya nulis, saya nulis rencana itu ya. Pertama ini podcast kegiatan. Nanti setelah podcast ini habis zuhur saya baca buku sampai kurang lebih jam 2 setengah 3. Setelah baca buku habis asar ada rapat sampai
kurang lebih isya. Kurang lebih bisa. Iya. Lama juga tuh. Ya. Abis isya nih nanti udah saya mapping. Abis isya tuh nanti saya ke asrama ngajar lagi. ngajar kita Fathul Qorib. Setelah dari asrama ngajar kita Fathul Qorib, lanjutin nulis jurnalnya tadi kayak gitu. Nah, kapan ngopinya? Ntar setelah event rapat itu sembari ngopi, makanya saya mapping agak lamaan. Rapat sampai isya itu sekaligus kayak gitu. Sekaligus ngopi. Jadi sehari tuh kita maksimalin waktu benar-benar gitu. Maksimalin waktu benar-benar biar goals kita tercapai. Apakah dengan kita memaksimalkan waktu untuk mencapai goals kecil kita nggak bisa ngopi? Wah, setiap hari ngopi. Lancar-lancar aja ya. Santai aja. Maksudnya jangan saking ambisius sampai nggak bersosialisasi, kosan mulu ya kan, di kamar mulu. Hidupnya di situ terus. Iya, kita harus balance lah. Antara ngopi, nongkrong sama belajar ya gitu. Jadi balance juga prestasinya. Relasinya juga balance. Jadi ya kayak gitu cara saya. Untuk waktu ya fleksibel. Kita yang mapping sendiri. Yang penting di list itu goals kecil kita tulis nih sebelum tidur. Apa aja yang harus tercapai hari ini. Contoh hari ini yang harus tercapai, saya ya baca di Habib setepat. 2, baca bukunya Ibnu Rushd tentang nalar ilmu kalam. 2 buku. Insyaallah 2 buku hari ini. Iya. Untuk biar goals besarnya juga tercapai. Ya. Jurnal termalam. Udah mapping nih jurnal. Lanjutin ngerjain jurnal. Terus juga saya nulis rapat. Nah, persiapan rapat saya bikin PPT. Bikin PPT dari pagi. Udah dari pagi. Jam 6 sampai jam 7 bikin PPT. Bikin PPT. Tadi pagi tuh kegiatan saya tuh bikin PPT. Habis bikin PPT, monitoring anak-anak. Dulu saya kan masih jadi ketua kan. Monitoring program-program progres ke depan. Bikin PPT, monitoring anak-anak. Udah tuh refreshing lah. Kopi, ngerokok, gorengan ya kan, laptop. Habis itu mandi kesini ntar baca buku siang, sore rapat, habis rapat ngopi, habis ngopi ntar malam ngajar, habis ngajar ngerjain jurnal, tidur. Nah, kalau misalnya abang nulis kegiatan-kegiatan abang nih yang misalnya dilakukan besok itu pas kapan sih bang? Pas pengen tidur? Oh 2 biasanya. Kalau nggak sebelum tidur atau bangun tidur. Oh antara 2 itu? Iya, antara sebelum tidur atau bangun tidur. Kayak yang hari ini nih saya tulis habis bangun tidur tadi. Bangun tidur Gue ngapain hari ini ya gue tulis. Pokoknya setiap hari ada gitu. Iya, karena kalau nggak ada tujuan itu kan kita mapping tujuan ya. Karena kalau kita nggak mapping tujuan kita nggak jelas mau ngapain aja. Ntar diem doang gitu. Enggak, bukannya diam doang. Akan berpotensi lebih ke distraksi. Oh iya. Karena nggak jelas mau ngapain. Takutnya melakukan yang seharusnya nggak perlu ya. Iya, itu yang saya bilang distraksi. Lebih berpotensi buat distraksi. Kalau kita nggak tentuin goals kecil per hari. Hari ini, hari ini. Bang, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena durasinya udah lama juga. Apakah ada saran yang ingin abang sampaikan buat teman-teman kuliah yang ingin aktif di kegiatan di luar, tetapi takut prestasi akademiknya tuh terganggu gitu? Oke, buat teman-teman yang ingin menyeimbangkan antara kegiatan non akademik dengan non akademik, pertama teman-teman harus selalu jaga semangat. Yang kedua, teman-teman jangan lupa aktif bersosialisasi di luar, entah itu dengan dosen atau dengan guru atau bahkan dengan kawan-kawan sebaya, mahasiswa dan sesama aktivis lain. Ketiga, teman-teman juga harus setiap hari belajar. Jadi seimbang itu adalah kunci. Seimbang itu adalah kunci. Semua yang seimbang akan optimal. Semua yang tidak seimbang mustahil optimal. Iya. Menarik banget nih Village People, kita dari Bang Mulham dari mulai awal masuk habis itu ke Tunisia dan sampai sekarang masih melakukan banyak kegiatan. Dan terima kasih Bang Mulham atas waktunya. Ya, terima kasih ya. Udah mau kesini. Ya.